Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Melawan saat ditangkap, residivis pencurian emas di rumah warga di Kabupaten Sinjai ditembak polisi. Seorang lansia di Kota Makassar ditangkap polisi karena menipu dengan janji bisa meloloskan anak jadi polisi. Kepala Desa Patalasang Kabupaten Bantaeng ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Pelaksana tugas Kepala Desa Patalasang Kabupaten Bantaeng yang juga menjabat sebagai Camat Tompo Bulu ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh Kejaksaan Negeri Bantaeng. Ia diduga menyelewengkan dana desa hingga lebih dari 1 miliar rupiah. Pria berinisial AZ sebagai pelaksana tugas Kepala Desa Patalasang dan Camat Tompo Bulu resmi ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh Kejaksaan Negeri Bantaeng pada Rabu lalu. Dari hasil pemeriksaan penyidik tindak pidana korupsi, AZ diduga telah menyalahgunakan dana desa atau alokasi dana desa ADD sebesar 1,2 miliar rupiah. Penyalahgunaan anggaran ini dilakukan melalui 2 tahap. Pertama, pencairan secara tunai yang diterima langsung oleh tersangka. Kedua, melalui transfer ke rekening pribadinya yang dilakukan oleh Kepala Urusan Keuangan Desa Patalasang pada 26 Mei 2025 lalu. Balik telah menetapkan tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi dalam penggunaan dana desa dan alokasi dana desa di Desa Patalasang, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Bantaeng, tahun anggaran 2025. Adapun yang menjadi tersangka yang ditetapkan yaitu AZ umur 46 tahun selaku PJ Kepala Desa Patalasang periode 8 Mei 2025 sampai dengan 2 Juli 2025 sekaligus sebagai Camat Tompo Bulu. Saat ini tersangka ditahan di rumah tahanan Bantaeng untuk 20 hari ke depan agar tersangka tidak melarikan diri. Pihak Kejaksaan juga masih melakukan pendalaman dan tidak menutup kemungkinan akan adanya tersangka lain. Atas tindakan ini, AZ dijerat dengan pasal Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman lebih dari 5 tahun penjara. Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Bantaeng. Puluhan korban penggelembungan kredit di bank milik Badan Usaha Milik Negara mengadu ke kantor DPRD Kabupaten Pinrang. Korban para pensiunan ini terjerat kredit hingga ratusan juta dan harus berhutang selama 15 tahun. Puluhan pensiunan yang menjadi korban penggelembungan kredit Rabu siang mendatangi gedung DPRD Pinrang. Para pensiunan ini mengaku menjadi korban karena ulah oknum yang ada di kantor cabang pembantu BNI Kabupaten Pinrang. Salah satu korban, Hamzah, mengaku mengajukan kredit pensiun sebesar 50 juta rupiah kepada KCP BNI Kabupaten Pinrang pada tahun 2023 silam. Namun, oknum di bank tersebut menggelembungkan pengajuan kredit hingga 430 juta rupiah yang harus dicicil sebesar 4 juta per bulan selama 15 tahun. Sementara uang sebesar itu tak pernah dicairkan oleh pihak bank. Korban mengaku buku rekening tabungan di bank tersebut juga dikuasai oleh oknum yang ada di bank tersebut selama beberapa tahun. Jadi begini, sebelumnya yang 50 juta itu yang saya kira itu yang cair pada waktu itu karena bukunya saya tidak dikasih. Karena ada pencairan di situ pada waktu itu. Itu bukunya, buku rekening itu disimpan sampai 2 tahun. 2 tahun lebih. Tahun berapa kita ajukan kredit? Saya ajukan 2023. Nanti saya ambil buku rekening saya 2025, tepatnya tanggal 1 tanggal 20 ya Bu ya, tanggal 20 bulan 1 2025 itu tepatnya itu. Di situ baru saya tahu pinjaman saya ini kok sampai 437 juta ya. 400, pokoknya yang jelasnya 400 lebih. 400 lebih. DPRD Kota Pinrang mengatakan pihak bank sebagai badan usaha milik negara harus bertanggung jawab terhadap permasalahan ini. Bahwa ada permohonan masyarakat melalui program yang namanya Fleksi BNI Pensiunan, ini yang dalam prosesnya mengalami trouble, mengalami persoalan, sehingga berdampak terhadap kerugian secara materi buat masyarakat kita di Kabupaten Pinrang, apalagi rata-rata korbannya ini pensiunan. Ini yang saya rasa sangat tidak manusiawi.
Sehingga tentu saja BNI sebagai salah satu lembaga, sebagai salah satu institusi harus bertanggung jawab terkait persoalan ini. Kenapa? Karena masyarakat kami dirugikan. Hingga saat ini, pihak kantor cabang pembantu Pinrang belum bersedia memberikan komentar terkait masalah ini. Sementara pihak Kejaksaan Negeri Pinrang telah melakukan penyelidikan terkait dugaan penyelewengan kewenangan di bank tersebut. Suardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Pinrang. Wacana dibukanya kembali jalur laut sebagai opsi transportasi jemaah haji mendapat beragam tanggapan dari pelaku perjalanan haji dan umroh. Meskipun dinilai memiliki nilai historis dan pengalaman spiritual tersendiri, haji jalur laut akan memerlukan waktu lama serta potensi membengkaknya biaya. Wacana penggunaan jalur laut sebagai alternatif transportasi jemaah haji kembali mencuat ke permukaan. Selain menjadi opsi transportasi tambahan, perjalanan haji melalui jalur laut juga dinilai dapat menghidupkan kembali nilai sejarah dan pengalaman spiritual masa lalu. Namun, pelaku usaha haji dan umroh menilai jika opsi ini diterapkan kembali, ada banyak aspek teknis dan regulasi yang perlu dibenahi. Selain itu, waktu perjalanan yang bisa memakan waktu hingga 3 bulan dinilai akan berdampak langsung pada pembengkakan biaya paket haji. Meski belum ada keputusan resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia, sebagian pelaku usaha travel telah menyiapkan konsep pemasaran khusus jika skema jalur laut diberlakukan kembali, termasuk paket bertema sejarah dan ibadah. Kelebihannya juga dari jalur laut itu juga bagi kami sangat bagus untuk mempercepat. Cuman ya itulah tadi waktunya sangat lama. Kemudian kalau jalur laut itu kan berbulan-bulan. Ya, bisa sampai itu 2 sampai 3 bulan gitu. Bagaimana dampak untuk biaya paket haji kalau seandainya lewat jalur laut kalau kita lihat? Itu kalau biayanya mungkin ya, mungkin akan membengkak karena waktunya sangat lama. Pelaku travel berharap pemerintah mengkaji kelayakan opsi jalur laut sebagai transportasi haji. Ini agar kejelasan regulasi dapat dirancang secara matang. Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar. Untuk menekan lonjakan harga beras di pasar, Perum Bulog wilayah Sulawesi Selatan dan Barat melakukan distribusi beras. Bulog juga menyalurkan bantuan pangan kepada keluarga manfaat. Sejumlah harga beras di Pasar Terong, Jalan Gunung, Bawah Karaeng, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar saat ini mengalami kenaikan. Harga beras jenis medium dan premium naik hingga Rp1.000 per kilogram dalam beberapa pekan terakhir. Menanggapi kondisi ini, Perum Bulog wilayah Sulawesi Selatan dan Barat mengaktifkan 2 program penyaluran beras sesuai instruksi Bahan Pangan Nasional. Program pertama adalah penyaluran bantuan pangan kepada keluarga penerima manfaat atau KPM untuk alokasi bulan Juni dan Juli. Dan yang kedua adalah penyaluran SPHP atau stabilisasi pasokan dan harga pangan. Nantinya setiap pedagang hanya boleh menerima atau maksimal 2 ton beras dalam 1 kali transaksi. Sedangkan untuk konsumen dibatasi maksimal 10 kg per orang. Per kilo. Oh, 10.000 per kilonya. Berapa itu, berapa Atau lebih. berapa itu kalau 1 kilo harganya? Kalau biasanya beras harga 370 per sak. Sekarang naik jadi 400. 400. Kalau di 30 ribuan. kalau diecerkan berapa per kilo? Biasanya yang kita jual 16, sekarang harga 17. Untuk beras jenis medium atau premium? Medium dan premium semua naik. Terus yang kedua, instrumen yang kedua adalah penyaluran SPHP, stabilisasi pasokan dan harga pangan, di mana SPHP ini ditujukan untuk masyarakat yang membutuhkan dengan bekerjasama dengan mitra penyalur atau toko-toko yang ada di pasar rakyat dengan melakukan gerakan pangan murah ataupun dengan Koperasi Merah Putih sebagai penyalur atau distributor sebagai penyalur dari SPHP tersebut. Perum Bulog wilayah Sulawesi Selatan dan Barat mencatat stok beras mencapai 541.000 ton dan diperkirakan cukup untuk kebutuhan hingga 54 bulan mendatang. Dengan 2 skema penyaluran ini, diharapkan harga beras di pasaran dapat kembali stabil dan masyarakat memperoleh akses pangan dengan harga terjangkau. Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar. Menjual. Iya. SPHP.
Dan laporan tadi mengakhiri berita Makassar hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Tianisa berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.